Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami Mister Engineering. Kembali lagi di sesi kali ini. Kok ono sesi nerek? Serano wis. Kembali lagi ini saya dapat ini tentang kelistrikan. Intinya hari ini tentang kelistrikan. Saya akan kasih tahu, saya akan berbagi tentang sistem kelistrikan dan sistem kelistrikan dan pengapian pada Honda Beat karburator atau masih Beat yang lama ya, ataupun juga Scoopy atau dengan kode KVY. Nah, saya akan terangkan gimana jalur-jalurnya, arus-arusnya, karena ini untuk di CDI Beat itu terkoneksi banyak ya, boleh dibilang beruntun, mulai dari kontak, setelah kontak itu switch rem, terus switch rem tombol starter juga dari standar samping dan masuk ke sini, terus ke relay, di sini ada relay, terus nanti masuk ke switch starter ataupun bendik dan langsung ke dinamo. Nah, nanti di sini banyak fungsinya. Nah, di sini udah tertera ya, ini KVY, CDI-nya di soketnya malah ada dua. Seharusnya kan kalau di Honda kayak seperti Honda Grand ataupun juga Karisma atau Super X25 itu satu. Jadi kalau ini dua. Nah, saya akan jelaskan satu persatu dan juga jalur-jalurnya, arusnya kemana saja. Nah, oke. Sebelum lanjut, saya kasih tahu bahwa pengapian atau sistem pengapian di Honda Beat itu udah sistem DC. Jadi kita membutuhkan 12 volt di sini ya. Nah, saya akan terangkan warna kabelnya dulu ya. Yang pertama ini arus 12 volt. Jadi ini jalur 12 volt, ini setelah kontak. Nah, nggak percaya, ini saya udah sediakan. Ini saya udah pakai tes pen DC. Nah, yang satu ini saya hubungkan ke pen ketok. Nah, saya hubungkan ke ini ya, hubungkan ke negatif. Jadi di sini nih gak hidup deh ya. Nah, kita kontak dulu lah, warna hijau. Nah, berarti ada arus positif di sini. Kalau warna hijau nih arus positif masuk dari sini, apa ada positif dari sini lah, kayak gini. Saya kebiasaan bro, soalnya saya main di listrik, saya bisa debek gini, kulino gini, jadi saya kebiasaan jadi gini. Oke, lanjut lagi. Ini arus 12 volt masuk ke sini ya. Setelah itu di sini ada ini apa namanya, negatif. Ini hijau. Kalau di Honda rata-rata ya warna negatif atau masa itu warna hijau. Nah, guys, sudah ya, positif negatif. Setelah itu ini kalau di Honda ini kebanyakan, jadi warna hitam leres kuning itu ke coil. Nah, oke, ini beres untuk yang di sini, untuk pengapian dulu ya. Setelah itu lagi ya di warna biru kuning. Biru kuning ini ke dari pulser. Wes, ininya kan kalau umumnya, pada umumnya ini kan sistem kelistrikannya atau sistem pengapiannya di sini. Ada arus 12 volt, terus ada negatif, ada pulser, terus ada ke coil atau output. Ini beres sebenarnya kayak gini. Tapi di sini di Beat ini punya CDI yang spesial. Jadi mulai dari sistem relay switch starter juga masuk ke sini. Nah, oke, lanjut ya. Ini sistem yang tadi. Nah, ini sisanya ini apa? Ini ada berapa ini? Di sini ada warna hijau putih. Nah, hijau putih ini dari standar samping. Ini arusnya negatif. Ingat ya, hijau putih, hijau les putih ini arus negatif dari switch standar samping. Setelah itu, nah ini juga yang hijau leres oranye. Ini untuk cok ya, yang ada di sini, cok otomatis. Nah, untuk cok otomatis saya udah terangkan di video sebelumnya. Ini dari cok otomatis masuk ke sini. Jadi CDI ini juga memerintah coknya secara otomatis. Jadi CDI ini bisa membaca ada heater ataupun juga thermowax ya, yang dikatakan thermowax di
ini apa namanya, ini otomatis cuk otomatisnya di sini udah terkontrol, jadi ini bisa mengontrol secara otomatis di sini. Oke, lanjut lagi. Nah, satunya nih, ini arus dari tombol starter warna kuning leres hijau, rata-rata di Honda ya. Ini untuk tombol starter, bisa diinget-inget, kuning leres hijau kayak gini nih. Ini dari output dari switch tombol starter. Nah, oke, beres ya. Terus ini kuning leres merah, ini ke switch starter ataupun juga yang dinamakan bendik ya. Bendik itu dari sini. Nah, di bendik sendiri kemarin saya sudah terangkan, yang satu kan udah arus positif dari 12 volt, yang satunya berarti nunggu negatif. Ketika negatif disambungkan ke negatif, intinya ada arus positif dan negatif masuk ke switch starter, otomatis solenoid itu akan ada timbul daya magnet, jadi dia langsung menghantar kayak gini ya, terus ini nyambung ke double starter seperti ini kalau biasanya. Nah, tapi di sini saya terangkan lagi untuk sistem ataupun jalur-jalurnya. Yang pertama itu ketika dikontak. Oke, sekarang masuk di kontak, set on, ada 12 volt, ada arus masuk ke CDI. Oke, beres. Setelah itu udah ada pulser, beres. Negatif udah ada. Tapi akan tetapi tidak bisa dulu starter. Kenapa? Karena nunggu relay. Di dalam sini ada relay. Relay yang menghubungkan dari relay ke switch starter. Jadi tidak langsung ke switch starter dulu. Oke. Setelah itu, setelah dikontak, setelah itu switch rem. Switch rem itu 12 volt ya, dari kontak harus 12 volt, terus masuk ke switch rem. Ketika di rem itu output dari switch rem itu masuk ke tombol starter. Harus positif, tetap positif ya. Setelah tombol starter output masuk ke sini. Ini kuning leres hijau. Lah, masuk ke sini ini tetap 12 volt. Nah, oke, kita coba cek ya. Kita kontak dulu. Saya akan ini kan belum hidup. Coba saya rem sama tombol. Nah, ya kan? Kayak gitu, hidup kan? Berarti ini 12 volt setelah di tombol. Jadi kedua fungsi tadi, kedua syarat tadi, yaitu setelah kontak di switch starter terus di tombol masuk ke sini. Akan tetapi masih belum bisa di starter. Kalau ini standar samping masih tertutup. Oke, saya tadi lupa ya, enggak di ini saya tanda samping dulu. Nah, oke. Nah, setelah itu masuk yang hijau putih. Nah, hijau putih itu dari standar samping. Jadi standar samping itu ke negatif satunya, terus yang satunya masuk ke sini. Nah, berarti kalau standar samping belum ditutup atau belum dimatikan, akan ini starter gak akan bisa. Kita akan coba buktikan ya. Oke, saya kontak. Nah, ini tadi yang ini ya, mohon maaf ya tadi ya. Nah, seperti ini di setelah tombol starter, saya akan kontak terus switch rem, saya tombol. Nah, hidup kan, tapi dinamo starter gak hidup karena syarat selanjutnya itu apa namanya, standar samping itu harus ditutup dulu. Nah, maka dari itu ini negatif, dia membutuhkan negatif. Nah, tombol kan ini kan, tombol kan 12 volt. Kenapa kok mintanya negatif? Kenapa nggak hidup? Nah, terus dari tombol kok ketemu ini nih sama-sama negatif, ya gak bakalan bisa. Nah, maka dari itu di sini di dalam CDI ada yang namanya relay. Jadi dari relay tersebut ya, dari arus negatif, ini arus negatif dari standar samping, terus ini arus positif dari tombol. Nah, otomatis ketika ada negatif, saya akan tutup ya. Otomatis di sini udah ada jalur negatif. Setelah itu ketika di tombol, nah ini ya, ketika pencet udah kontak switch rem terus tombol starter masuk, ini ada arus. Jadi relay itu di dalam akan menghubungkan jalur hijau ini sama ini. Lah, hijau ini kan negatif. Jadi ini ada arus. Nah, kayak gini. Jadi ketika di tombol cetek, dia otomatis dari ini hampir mirip dengan switch starter ya. Ketika ada arus masuk positif dan negatif, otomatis
antara ini dan ini nyambung, cetak. Nah, jadi seperti itu. Dia akan nyambung karena switch starter dia membutuhkan masa negatif saja karena di jalur positifnya udah ada dari setelah kontak. Jadi ketika ini dikontak, udah ya, kontak on ya, terus direm, itu udah ada harus masuk lagi ke tombol starter. Ketika tombol starter masuk ke sini, seret, dan standar samping masuk ke sini juga negatif, otomatis akan cetek, relay menyambung antara ini ke sini, cetek, barulah double starter itu nyala. Seperti itu untuk syarat-syaratnya. Ini untuk sistem kelistrikan atau sistem dari CDI sendiri. Di sini terkontrol mulai dari kelistrik atau pengapian. Yang pertama pengapian, yang kedua untuk jok otomatis, untuk yang ketiga ke relay untuk ke switch starter. Sekarang kita coba ini ya, ini tadi yang belum. Ini arus negatif dari standar samping. Yuk kita, ini saya akan ganti, ini saya hubungkan ke positif dulu. Nah, jadi coba minta tolong Mas Bro. Switch rem di berarti ini kan ini udah masuk jalur positif. Jadi kalau dihubungkan ke negatif dia akan warna merah. Nah, itu merah lampunya. Untuk cara pembuatan saya udah bikin ya, mungkin bisa dilihat video-video saya. Nah, ini warna merah. Jadi kita coba. Ini arus dari standar samping. Nah, hidup kan? On, coba dimatikan. Nah, tambah nyala. Karena apa? Karena di sini udah ada negatif. Sebentar, saya akan cabut dulu biar enak. Biar kelihatan, Bro, biar nampak. Oke, nih kayak gini. Jalur positif negatif dari switch standar samping. Itu on. Oh lah, oke. Itu ketika standar samping di standar dijagang ke samping ya. Jok ke kanan, keliru ceblok. Nah, itu mati. Coba dimatikan, Bro. Lah, itu kan berarti dia nerima negatif ke sini. Jadi intinya switch rem itu arus di sini switch starter itu nunggu arus negatif dari tadi. Nah, yang menghubungkan dari arus negatif masuk ke switch starter ini, dia nunggu negatif, dan untuk menghubungkan negatif itu ada relay di sini. Lah, nyambung cetek antara ini sama ini, cetek di dalamnya. Jadi kalau rusak teman-teman relaynya gak usah khawatir, nanti bisa di jumper. Nah, untuk cara jumpernya bisa dilihat video-video saya yang selanjutnya atau sebelumnya ya, ada ya. Jadi seperti itu. Kalau kurang paham saya akan jelaskan sedikit. Oke, kayak gini Mas Bro. Ini ya, saya tulis dulu. Ini arus positif ya, ini aki positif negatif. Setelah itu negatif ini kan ke body ground. Yes. Ini jalur positif ya. Oke. Ini di sini ada kontak. Nah, ada kontak. Terus ini saya tulis ini switch rem. Oke. Ini saya anggap kayak saklar ya, modelnya lambangnya anggap kayak gini. Switch rem. Ini tetap masih positif. Nah, ini saya hubungkan kayak gini, ini positif ya. Nah, kalau gambarnya seperti ini. Setelah switch rem di sini ada namanya tombol starter. Sama kayak gini. Ini ya tanda kayak gini, ini masih arus positif ya. Dari sini lagi positif. Setelah itu masuk ke sebentar, CDI. Ini CDI-nya arus positif. Ya. Ini arus positif, masih positif. Setelah itu di sini ada negatif. Nah, negatif itu ada dua di CDI. Negatif untuk CDI sendiri dan negatif untuk starter. Nah, di sini ada standar samping. Standar samping SS. Standar samping ini kabelnya ada dua. Hijau ini ke massa atau ke body. Terus ini ke sini. Ini untuk ke relay. Sorry ya, ini relay. Relay yang ada di dalam CDI. Nah, otomatis ketika ini thread di kontak ini nyambung, thread seperti ini nyambung, ketika switch rem nyambung,
ini tombol starter nyambung, ketika ditombol seret otomatis ini arus positif masuk ke sini, starter samping masuk, dia otomatis akan cetek masuk ke sini. Nah, karena arus negatif di sini ada kabel ke switch rem, karena terus di sini juga ada negatif akan dihubungkan ke sini, cetek otomatis switch switch starter ataupun juga yang disebut bendik itu akan hidup. Nah, di bendik sendiri ada 4 kabel ya, yang satu gede itu dari aki, yang dua untuk ke dinamo starter, terus ada yang kecil. Yang kecil ini arus positif langsung dari setelah kontak, yang satunya nerima dari CDI ini. Jadi seperti itu Mas Bro. Jadi teman-teman, ini gambaran kasarnya seperti itu. Oke, saya kira bisa dipahami. Nah, untuk di sistem kelistrikan atau sistem starter yang masih cekek-cekek ini, jadi sistem switch starter yang dinamo dengan ACG hampir mirip semuanya. Mulai dari sini, dari syarat-syaratnya sama, cuma berbedanya ada di sini nanti. Nah, ini setelah tombol starter itu dia langsung ke CDI atau ke switch atau ke yang disebut dengan bendik. Nah, akan tetapi nanti ada masuk ke ini ya, yang disebut dengan apa jenisnya, ECM. Ada ECM sirkuit, ada kontrol sirkuitnya nanti. Nah, itu masuk ke situ, bedanya ada di situ. Oke, semuanya hampir mirip di sistem kelistrikan ACG starter dan dinamo starter. Nanti untuk yang lainnya saya akan terangkan di video selanjutnya, karena ini terlalu lama, nanti biar gak bosan ya. Oke, saya kira cukup. Semoga membantu teman-teman ya untuk kelistrikan ini. Nanti untuk cara jumper ini dasar-dasarnya ya, dan basicnya di kelistrikan atau pengapian di ini Honda Beat yang masih sistem karburator vakum. Oke ya, bukan injeksi. Oke, saya kira cukup. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, ada mulai dari bahasa dan juga atau kurang gimana, nanti mohon koreksinya juga, karena di sini saya tidak berniat untuk menggurui ya. Jadi saya hanya berbagi pengalaman saya biar bermanfaat, dibagikan ke orang yang membutuhkan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak dan salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.